Halo nakama, yuk kita mulai lagi ceritanya. Nah, salah satu hal yang menarik di kisah petualangan para pria bermata biru itu adalah mereka yang selalu terhubung pada entitas-entitas besar dalam sejarah dunia shinobi sendiri loh. Bahkan di era ini, Otsutsuki terkait di alur ceritanya. Nah, pada bab pertama kisah Boruto itu ada beberapa hal yang sudah diungkapkan ya, dan menjadi momen menarik dalam kisahnya tersebut. Tetapi beberapa misteri seperti Jogan maupun Gozu Tenno juga belum dijelaskan secara lengkap tuh. Well, setelah chapter ini berjalan menuju ke 11-an nanti di pertengahan bulan Juni ini, cerita Boruto harusnya makin seru kan? Karena perubahan Two Blue Vortex ini benar-benar merubah jalan ceritanya itu. Fokus utamanya adalah para keturunan Naruto dan mereka itu adalah para penerus manusia bermata biru di era sekarang ini. Himawari Boruto adalah target utamanya. Apakah ini yang menjadi daya tarik menarik nih? Para entitas besar semacam Otsutsuki maupun Ego Jubi menginvasi dunia shinobi sendiri. Kenapa ya sejak dulu Riguro Sennin kayaknya sudah meramalkan bahwa kedamaian bumi dan perkembangan para biju sendiri itu terkait dan terikat dengan mereka semuanya pria-pria bermata biru tersebut. Mereka semuanya manusia bermata biru tersebut. Yuk kita bahas lebih dalam mulai dari sini. Nakama, info penting ya sebelum masuk pembahasan, kita harapkan kalian subscribe 3 channel terbaru kita, Saga Boruto Two Blue Vortex, Joy Boy The Library of Nika, dan juga Shonen Odyssey. Untuk channel Saga Boruto Two Blue Vortex, kita akan buat pembahasan per episode fanfiction Boruto nih, dan kita akan update juga serta konsisten upload di sana. Untuk kalian yang suka tema One Piece, kita sudah siapkan channel khusus Joy Boy The Library of Nika yang up to date tuh, ngebahas tentang perkembangan Luffy yang menggelora itu. Sementara untuk Shonen Odyssey, kita akan bahas beragam anime shonen nih, season dan terkini yang jarang kita bahas sebelumnya. Jadi bisa dibantu support ya untuk subscribe tiganya dan aktifkan lonceng notifikasinya itu gratis. Sang sudah dipasang, yuk kita lanjutkan lagi ceritanya. Gini ya sob, bahwa kedalaman kisah Boruto Two Blue Vortex nanti itu akan begitu kompleks ya, karena latarnya tidak hanya mengenai para shinobi tapi juga tentang Otsutsuki. Di kisah bumi sendiri memang fakta sejarah itu tidak bisa bohong ya. Orang-orang pemilik mata biru itu selalu menjadi daya tarik tersendiri. Entah siapa yang mulai ini pertama kali, tapi entitas seperti Hagoromo atau bahkan Momoshiki mengatakan sendiri kan, jika para manusia mata biru itu akan membawa hal besar dalam hidup pemiliknya tersebut, entah pada perubahan baik atau bahkan menjadi buruk. Di era Minato, Naruto hingga sekarang ini ke era lebih menyala lagi Boruto dan juga Himawari nih. Kisah Two Blue Vortex ternyata adalah lanjutan para pria bermata biru tersebut, dan ini dikhususkan untuk Boruhima karena mereka terhubung pada Naruto sendiri, cakra dari seorang Otsutsuki leluhur mereka. Nah, kalau sekarang itu lebih tepatnya manusia bermata biru ya, karena Himawari kan seorang wanita ya. Nah, ingat pula ya bahwa kekuatan Boruto ini juga bersumber pada Otsutsuki utama seperti Momo. Sementara Hima ini juga telah memiliki Kurama Kyuubi ekor 9 dalam dirinya loh teman-teman. Hal-hal seperti inilah yang menjadi menarik untuk jalan petualangan shinobi di bumi sekarang ini. Nah, ketika tadi kita bilang nih bahwa cerita Boruto ini akan sangatlah kompleks, dia itu pasti akan mengalami petualangan-petualangan menarik dalam kisah hidupnya. Apa aja? Oke, dengerin ya. World building Boruto ini dalam awal sebenarnya itu mengesankan dimulai dari kedatangan para Otsutsuki utama. Cerita Boruto tak hanya tentang para shinobi elit itu, tetapi untuk membongkar lebih lanjut sejarah Otsutsuki dan peradaban mereka itu. Bagaimana hubungan antara keluarga Kaguya itu, Momoshiki, dan kenapa ada beberapa Otsutsuki misterius hingga sekarang ini, macam Murashiki maupun Shiba yang misterius. Ini menarik karena pengembangan dari petualangan Two Blue Vortex nanti akan berkaitan dengan kekuatan dewa dari para bangsa Otsutsuki kan. Semenjak desas-desus kisah tentang Shibai dan legendanya, informasi Otsutsuki kian mencuat lagi. Yang menarik soal beragam hal-hal tentang Boruto lewati, dan itu menjadi momen seru dalam rangkuman cerita petualangannya yang belum pernah berakhir itu. Salah satu bagian menarik dari kisahnya ketika bertemu dengan para orang-orang kara tersebut. Mereka akhirnya mengincar sesuatu yang penting dari Boruto sendiri, dan itu adalah karma. Pada babak awal kisah tentang karma memang digambarkan sangatlah misterius dan terkesan berbahaya ya. Karena dari data Kara sendiri ada beberapa karma yang sebenarnya terpampang dan didiskusikan oleh mereka. Namun hingga kini karma Boruto, Kawaki, dan Kodla yang sejauh ini baru ditampilkan. Kemana sisa-sisa yang lainnya? Ya, jika kalian ingat betul nih bahwa perubahan karma Boruto itu membuatnya tak terkendali, karena di saat itulah
Sang Otsutsuki Momo itu menggunakan tubuhnya kan, kekuatan Boruto yang disatukan dengan energi Momoshiki. Tahu dampaknya seberbahaya apa? Ya apalagi di kondisi sekarang ini yang punya beragam teknik ninjutsu. Wah itu harusnya jika Borushiki udah bangkit di usianya sekarang, efeknya akan lebih berat jika dibandingkan dahulu kan. Nah kebetulan pula Nakama di chapter 9-10-nya kemarin Boruto juga masih mengalami keadaan di mana resonansi karmanya juga belumlah berakhir di sana. Dia mengatakan melalui Shikamaru jika Boruto masih takut jika Momo itu mengendalikannya, karena sejauh ini dia itu belum bisa bekerja sama dengan si Otsutsuki dalam jiwa tubuhnya itu loh. Selain itu masuki babak Two Blue Vortex sendiri, cerita Boruto juga makin berkembang lagi tuh, bahwa orang-orang yang dianggap telah habis dahulu perlahan-lahan mulai menunjukkan lagi peran-perannya masing-masing. Setelah fase 3 tahunan dalam hidupnya yang direndahkan dan dibuang habis-habisan itu, beruntungnya ada sosok yang berada pada pihaknya itu. Mereka bukan orang-orang yang diremehkan, Orochimaru, Kashin, Koji, serta Sasuke Uchiha. Nah di perjalanan Boruto dia sudah beberapa kali bertemu dengan salah satu Sannin ular yang dulunya adalah villain besar dalam sejarah panjang dunia shinobi sendiri kan. Orang ini membantu pelarian Boruto untuk menempatkan pada markasnya yang aman bersama Kashin Koji. Sementara itu sang Sannin juga mungkin membantu beberapa hal terkait karma dan proses otsutsufikasi dalam diri Boruto itu loh, karena Orochimaru paham dan dia juga melakukan hal yang serupa dengan Fushi Tensei-nya. Bayangkan Nakama betapa nggak dijamin hebatnya tuh orang ke depan, karena dari beragam hal yang sudah disebutkan tadi masih ada poin-poin besar yang akan mengidentifikasikan tentang Boruto dan kisah masa depannya. Yaitu kayaknya kembali seputaran Dojutsu ya, tetapi Dojutsu di sini akan terkait dengan bangsa langit dan bagian dari Divine Jutsu Dewa teman-teman. Jogan adalah hal yang paling misterius, ramai dibahas dengan begitu membingungkan. Kenapa kita bisa bilang seperti itu? Ingat ya, sejak awal kemunculan Boruto itu dirilis pada animasinya kayaknya 2016an hingga 2017 itu nih, dan sampai 2024 ini belum ada sama sekali penggambaran lebih lanjut maupun sedikit saja penjelasan tentang di manganya sendiri. Padahal awal pengenalan alur pembukanya itu adegan di Boruto sendiri itu adalah ketika umurnya 16-an tahun dan dia bertarung dengan Kawaki dengan membangkitkan kekuatan matanya tersebut loh. Well itulah yang menarik. Tetapi dengan keadaan kondisi Boruto sekarang yang sudah 15-an tahun nih, artinya memang sebentar lagi Jogan itu akan dibangkitkan di alur Boruto dan akan langsung segera berada pada area di mana pertama kali adegan pembukaan itu muncul teman-teman. Bahkan selepas bab pertamanya selesai kemarin ya, kita sebagai para fans jadi dibawa paham bahwa kisah Boruto ini hanyalah flashback percakapan dan ingatan antara Boruto dan juga Kawaki. Itulah kenapa kita tahu setelah omnipoten terjadi dan kenapa awalan cerita Boruto alurnya langsung berada di masa depan. Wow, mind blowing sekali sih itu. Sekarang aja antusias para penikmat dunia shinobi sudah mulai bermunculan dan berkembang lagi ya. Kisah Boruto yang sudah di usia 15-an tahun di mana dia telah memiliki beragam kemampuan brilian itu, sebut saja Uzuiko Vortex atau bahkan Hiraishin miliknya. Wah, bukankah itu akan menarik tuh untuk mengaruhi petualangan shinobinya nanti? Ketambahan teman-teman, beban berat sekarang ini berada di benak Boruto loh. Dia mengatakan kepada Shikamaru jika orang-orang masih menganggapnya pengkhianat maupun penjahat, dia tetap tak peduli. Tetapi dia akan melindungi orang-orang di diri sendiri dan juga target seumur hidupnya hingga tercapai itu. Nah kalian penasaran apa itu? Ya, membebaskan guru terbesarnya Uchiha Sasuke dari jeratan akar pohon Shinju teman-teman. Itulah kenapa kedatangannya di desa sendiri dan menemui beberapa orang macam Sarada, Sumire maupun Hokage itu untuk beraliansi dan menghadapi para ego Jubi itu sendiri, Jura, Hidari, Matsuri dan Bak di sana. Karena hanya Boruto lah satu-satunya shinobi yang berasal dari Konagakure yang pernah menghadapi salah satu di antara mereka. Terkhusus lagi lawan yang berada dari Boruto merupakan manifestasi dari cakra sang guru sendiri loh, Uchiha Sasuke. Well apapun itu, petualangan sang pria bermata biru makin hari makin seru aja kan. Bahkan tak sedikit dari kita yang menganggap akan ada suatu masa bahwa Boruto ini bertemu dengan para leluhurnya. Hal-hal seperti ini tak mustahil pula terjadi di era Hagoromo sendiri. Orang ini bersama Himawari akan membuat dunia shinobi benar-benar eksis lagi teman-teman. So, apa kalian semua sepakat nih tentang hal yang sudah kita sebutkan tadi? Nah, berikan respon di bawah ya. Jadi, cukup dulu ya pembahasan kita kali ini mengenai petualangan pria bermata biru, segala hal yang menarik di kisah Boruto Two Blue Vortex ini nanti, baik di manga maupun di animenya. Kita tunggu ya. Oh ya, jangan lupa untuk subscribe 3 channel terbaru kita tadi ya teman-teman. Saga Boruto Two Blue Vortex, Joy Boy The Library of Nika, dan juga Shonen Odyssey. Kita lanjutkan lagi next time ya. Jika yang ditanyakan silahkan nih, feel free ya, tulis di kolom komentar di bawah ini, oke? Thanks a lot teman-teman telah menonton video ini, and we'll be come back again.